Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang sejati dan memegang teguh terhadap ajaran agamanya, maka sekurang-kurangnya ia harus mengetahui, bahkan hafal tentang urutan dan nama-nama 12 bulan yang ada pada tahun Hijriah, dan kemudian mempergunakannya untuk kegiatan ibadah. Ke-12 bulan tersebut adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Thalathatun mutawaliyatun wa huwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut yang dimuliakan yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun wa huwa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan 1 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan terpisah yaitu bulan Rajab yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita semua pada hari ini sedang berada pada salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan itu, yaitu tepatnya pada bulan Rajab, tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah. Maka marilah kita tingkatkan amal ibadah pada bulan ini, karena ibadah pada bulan ini nilai pahalanya dilipat gandakan. Pun begitu juga sebaliknya, jika melakukan dosa pada bulan ini, dosanya akan dilipat gandakan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalam bulan yang 4 itu. Quran surah At-Taubah ayat 36. Tetapi mesti kita pahami bahwa pada bulan Rajab ini tidak ada amalan tertentu dengan tata cara tertentu pula dan waktu tertentu serta pahala yang tertentu. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amalan kita sebelumnya, serta niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah 3 bulan yang berturut-turut di dalam hitungan kalender Hijriah. Rajab adalah bulan yang ke-7, Sya'ban dan Ramadan adalah bulan yang ke-8 dan ke-9. Diterangkan oleh para hukama, inna Rajaba lil istighfari minadz dzunub wa Sya'bana li islahil qalbi minal uyub wa Ramadana litanwiril qulub. Sungguh bulan Rajab itu adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, dan bulan Sya'ban adalah untuk memperbaiki hati dari segala macam celah, dan bulan Ramadan adalah untuk menerangkan hati. Kemudian Lailatul Qadar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah kesempatan untuk membersihkan raga dari segala dosa. Bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk membersihkan hati dari segala macam penyakitnya, dan bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mensucikan ruh atau jiwanya. Maka orang yang dapat membersihkan raganya pada bulan Rajab, niscaya ia akan bisa membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, dan ia akan bisa membersihkan jiwa atau rohnya pada bulan Ramadan. Jika seseorang tidak dapat membersihkan raganya pada bulan Rajab dan tidak pula bisa membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, lalu bagaimana mungkin ia akan dapat membersihkan ruh atau jiwanya pada bulan Ramadan? Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tugas kita pada bulan Rajab ini adalah banyaklah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Imam Al-Bukhari membuat satu judul bab di dalam kitab sahihnya, bab istighfar yang paling utama, Sayyidul Istighfar,
adalah ungkapan terbaik memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul istighfar adalah seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nabi SAW bersabda, menyebutkan keutamaan Sayyidul Istighfar ini. Man qalaha minan nahari muqinun biha. Siapa orang yang membacanya di waktu siang hari dengan penuh keyakinan, famata qabla ayyumsiya, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk sebagai penghuni surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha, dan barang siapa yang membacanya di waktu malam hari dengan penuh keyakinan, famata qabla ayyusbiha, lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk menjadi penghuni surga. Muttafaqun alaih. Dari uraian hadis tadi mengingatkan kepada diri kita bahwa tidak ada yang pernah lepas dari salah dan dosa. Maka sekurang-kurangnya sebagai seorang muslim harus hafal Sayyidul Istighfar ini dan mengamalkannya setiap ba'da salat subuh dan ba'da salat isya. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat sebagian ulama, pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti dari peristiwa ini adalah diwajibkannya salat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap kali kita berada pada bulan Rajab atau setiap kali memperingati Isra dan Mi'raj, maka hendaknya kita bermuhasabah diri. Sudahkah perintah salat itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya? Sudahkah sampai di manakah salat kita? Sudah sebaik apakah salat kita? Apakah sudah bisa khusyuk dan tumaninah sehingga sholat kita berdampak pada kehidupan kita sehari-hari? Ataukah sholat yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, sehingga masih diulur-ulur waktunya dan dilaksanakan di ujung waktunya, serta dilakukan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya? Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat adalah tiang agama, tempat bergantungnya segala amal ibadah dan kebajikan. Salat adalah sebagai wadah untuk menempatkan segala macam ibadah dan amal baik yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, agar terbawa kelak ke alam akhirat. Jika seseorang sudah baik ketika menjadi ayah, sudah baik ketika menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri, menjadi bos, menjadi karyawan, menjadi pimpinan, menjadi rakyat, atau sudah baik menjadi pekerja atau menjadi pengusaha, maka teramat sayang jika ia tidak melaksanakan sholat, karena semua amal kebaikannya memerlukan tempat bergantung atau wadah untuk menyimpannya. Bahkan sholat adalah amalan yang pertama dihitung kelak di akhirat. Ketika sholatnya dihitung baik, maka dianggap baik pula lah semua amal ibadahnya. Namun sebaliknya, jika sholatnya dinilai rusak, maka rusak pula lah semua amal ibadahnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sadah, fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Salat adalah cara bertaubat harian, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa. Salman Al-Farisi dari Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innal 'abda idza qama ila shalah
Sesungguhnya jika seseorang hamba berdiri untuk melaksanakan sholat, ata bidzunubihi kullaha, dia datang dengan membawa semua dosa-dosanya. Fawudi'at ala aniqaihi, lalu kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada faqatat anhu, maka setiap kali dia ruku atau bersujud, dosa-dosanya akan berguguran. Maka sering-seringlah kita ruku dan sujud dengan tidak terburu-buru, agar semakin kita sering dan lama ketika melakukan ruku atau sujud di dalam sholat, maka akan semakin banyak pula dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan momentum bulan Rajab dan semangat peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan tahun baru 2025 ini, mari kita tingkatkan kualitas salat kita, baik waktunya, tempat dan tata caranya. Terutama mari kita istiqomahkan untuk selalu salat dengan berjamaah di masjid atau di mushola, agar salat kita lebih mendekati kekhusyuan dan insya Allah berpahala yang lebih. Bila kita perhatikan, mungkin sangat memalukan, tetapi inilah kenyataannya, bahwa mungkin hanya 1 atau 2% saja dari penduduk itu yang sholat subuhnya berjamaah di masjid atau mushola. Boleh jadi meningkat untuk sholat lainnya, tetapi rasa-rasanya belum menyentuh angka 10% dari penduduk wilayah itu. Semoga kita menjadi bagian dari yang sedikit itu, sebab merekalah yang sesungguhnya telah menebarkan rasa aman di tempat tinggal kita. Dan ingatlah, selama keadaan ini masih berlaku di tempat kita, atau bahkan di negara kita secara keseluruhan, maka jangan banyak berharap ada kemajuan yang signifikan dan kenyamanan pada wilayah atau bahkan negara yang kita cintai ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.